Bisa? Ya. Oke. Bisa kita mulai, kawan-kawan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rayendra dan rekan-rekan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kesehatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat mengikuti Zoom diskusi pada hari ini. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan ketiga rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Adabi, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 22073060. Kemudian ada Muhammad Yoga Pratama, kemudian ada Muhammad Nazmi Karim, dan yang terakhir ada Muhammad Al-Mustaqim. Nah, saya selaku moderator pada kelompok 12 ini ingin menjelaskan tentang definisi upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Jadi, saya mencoba mengutip dari dua pendapat para ahli pendidikan, yaitu dari Rogers tahun 1983, halaman 10. Kemudian yang kedua yaitu ada dari Nur tahun 2001. Nah, di sini definisi pembaruan pendidikan menurut Roger, para ahli pendidikan, mengatakan bahwa pembaruan pendidikan adalah mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal atau sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Nah, definisi Roger ini dapat saya kutip bahwa pembaruan pendidikan itu berdasarkan tujuan pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang berakhlak mulia, religius, dan kreatif, serta mandiri. Kemudian ada dari definisi dari Nur tahun 2001 mengatakan bahwa pembaharuan pendidikan adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Nah, dari pendapat para ahli Nur tadi, dapat saya simpulkan sendiri bahwa definisi pembaharuan pendidikan itu adalah definisi pembaharuan pendidikan adalah berupa berdasarkan ide, berdasarkan kejadian, berdasarkan metode, dan berdasarkan fasilitas pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa definisi pembaruan pendidikan adalah usaha melakukan pembaharuan pendidikan terhadap sistem manajemen, program, dan kurikulum satuan pendidikan agar menjadi lebih baik. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang definisi dari pembaharuan pendidikan. Kemudian akan dijelaskan yaitu tentang faktor-faktor pembaruan pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yoga Pratama. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan pendidikan. Menurut Ibrahim 1989, terdiri ada 7 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari bagi mahasiswa. Kemajuan teknologi menghasilkan modernisasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Faktor yang kedua yaitu faktor geografis, pertambahan penduduk. Yang dimaksud pertambahan penduduk yaitu
bertambahnya mahasiswa atau siswa yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosiologis, hubungan interaksi antara manusia dan negara. Hubungan di sini yaitu mempermudah bersosialisasi sesama siswa ataupun mahasiswa kepada tenaga pendidik dan juga di lingkungan sosial. Faktor yang keempat yaitu faktor relevansi. Kurang adanya relevansi antar pendidik dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Faktor relevansi di sini yaitu seperti pendidikan di SMK. Nah, pendidikan di SMK ini mengajarkan kepada siswanya seperti agar bisa langsung terjun ke dunia kerja atau dunia industri juga bisa kan. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor psikologis, perubahan ciri-ciri tubuh, organ sel, anatomi tubuh, dan lain-lain. Faktor fisiologis di sini yaitu bagi teman-teman kita yang memerlukan kebutuhan khusus atau memiliki kelebihan agar bisa mendapatkan pendidikan atau mendapatkan bimbingan yang khusus gitu, seperti sekolah SLB dan sebagainya. Faktor yang keenam yaitu psikologis, faktor yang mempengaruhi pemikiran manusia, yaitu faktor yang mempengaruhi pemikiran manusia yaitu memberikan wawasan atau menambahnya ilmu pengetahuan bagi siswa maupun mahasiswa dalam dunia pendidikan. Faktor yang ketujuh, faktor politik, perang ideologi dan isu radikalisme. Perang ideologi yaitu memberikan wawasan kepada siswa ataupun mahasiswa tentang ideologi-ideologi yang ada di Indonesia dan tentang isu-isu radikalisme. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Yoga tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya yaitu tentang tujuan pembaruan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Mustaqim. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Tujuan pembaruan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan diperbarui agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan, beriman, berbudi luhur, berkomunikasi dengan baik, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, tujuan pendidikan diperbarui agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, seperti adanya sekolah menengah kejuruan atau SMK yang pada saat ini berupa sekolah menengah yang dikhususkan untuk terjun ke dunia industri. Yang ketiga, tujuan pendidikan diperbarui, yaitu agar pendidikan dapat munculkan minat dan bakat siswa. Melalui perubahan kurikulum, pendidikan lebih mudah untuk mendukung minat dan bakat siswa. Yang keempat, tujuan pendidikan diperbarui agar pelayanan pendidikan lebih merata. Contohnya pendidikan di pedesaan dan di kota jauh berbeda, yaitu dalam segi teknologi. Dengan adanya pembaruan pendidikan, pelayanan pendidikan yang ada di desa dan di kota menjadi lebih merata. Yang kelima, tujuan pendidikan diperbaharui agar kegiatan belajar dan mengajar dan tujuan belajar
lebih serasi. Yang keenam, tujuan pendidikan diperbaharui agar pendidikan lebih efektif dan efisiensinya sistem penyajian pendidikan. Hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke lah, baiklah teman-teman. Itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Al-Mustaqim tentang tujuan pembaharuan pendidikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nazmi Karim, yaitu tentang jenis upaya pembaharuan pendidikan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mic-nya, Bang. Tolong mic. Oh iya, maaf moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis upaya pembaharuan pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu landasan yuridis, terus kurikulum, selanjutnya pembaharuan mata studi, dan tenaga pendidikan dan kependidikan. Baik, yang pertama jenis upaya pembaharuan pendidikan yaitu landasan yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana landasan yuridis atau landasan hukum ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan atau suatu acuan atau suatu tujuan untuk mencapai pendidikan itu berlangsung. Baik, yang kedua, jenis upaya pembaharuan pendidikan yaitu kurikulum. Di dalam kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian, di mana ada kurikulum dari tahun 1958 dan sebelumnya hingga saat ini, yaitu kurikulum 2020 atau yang disebut juga dengan kurikulum merdeka. Saya akan menjelaskan beberapa kurikulum, yaitu kurikulum 1, kurikulum 1958 dan sebelumnya. Kurikulum kolonial Belanda, rencana pelajaran, rencana pendidikan, rencana pelajaran terunai, yaitu kurikulum 1908. Kurikulum ini keseluruhannya usaha pihak sekolah untuk mempengaruhi baik secara langsung di dalam kelas, tempat bermain, ataupun di luaran sekolah. Selanjutnya kurikulum 1975, di mana nama kurikulum tersebut adalah Satuan Pelajaran atau Orientasi Tujuan. Memuat ketentuan dan pedoman meliputi unsur-unsur diantaranya tujuan institusional, berlaku mulai jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya. Selanjutnya, kurikulum 1984. Nama kurikulum tersebut adalah Cara Belajar Siswa Aktif atau yang disebut juga dengan CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA, atau dengan kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Yang selanjutnya
ada kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, di mana perpaduan di antara pengetahuan dan keterampilan serta nilai sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak agar menjadikan siswa tersebut berkompetensi. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, yaitu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidik dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Selanjutnya kurikulum 2013, atau yang dinamakan disebut juga kurikulum K13. Tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta kemampuan berkontribusi pada kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban di dunia. Yang terakhir ada kurikulum 2020 atau kurikulum Merdeka yang pada saat ini kita rasakan. Kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang mengacu pada pendekatan, minat dan bakat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa yang diinginkan dipelajari sesuai passion mereka masing-masing. Selanjutnya ada jenis upaya pembaharuan pendidikan tentang pembaharuan masa studi, di mana di situ ada D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pembaharuan masa studi dari D1 atau yang disebut juga dengan Diploma 1. Memiliki belajar 1 tahun dengan mengedepankan suatu keterampilan untuk kamu yang siap kerja. Selanjutnya, Diploma 2 atau D2. Memiliki masa belajar 2 tahun dengan praktik dan teori yang tentunya lebih banyak ketimbang D1. Perbedaan paling signifikan antara D1 dan D2 adalah durasi tempuh masa belajar yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada D3 atau Diploma 3. Bisa dibilang adalah yang paling diminati. Karena apa? Karena durasi tempuh dan program pendidikannya dinilai siap untuk bekerja. Durasi tempuh program studi D3 yaitu 3 tahun. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi jenjang D3 tersebut. Selanjutnya ada S1. Berbeda dengan program pendidikan diploma, program pendidikan starta 1 atau S1 mengedepankan ilmu teori ketimbang praktik. Selanjutnya ada S2 atau Magister, adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan starta kedua. Biasanya itu dibutuhkan waktu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tetapi juga ada yang menyelesaikannya dalam 1 tahun atau lebih dari 2 tahun. Selanjutnya ada S3 atau starta 3 dengan julukan doktor. Merupakan jenjang pendidikan S3, seseorang umumnya harus menempuh perkuliahan, kelas, dan di akhir melakukan penelitian untuk menyusun disertainya tersebut. Selanjutnya, jenis upaya pembaharuan pendidikan
tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu guru dan dosen. Agar terlaksananya suatu pembelajaran, itu sangat diperlukan tenaga dari guru dan dosen, agar siswa maupun mahasiswa menjadi lebih berkembang, cara berpikir mereka lebih maju, dan menjadikan pendidik tersebut pendidik yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Nazmi Karim, yaitu tentang jenis upaya pembaharuan pendidikan. Nah, untuk presentasi kami hari ini, mungkin batas situ saja. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang kurang, yang belum benar, yang masih belum tersusun rapi, mohon dimaafkan. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Jika mungkin ada yang teman-teman yang mau menambahkan, boleh teman-teman silakan isi di forum diskusi. Apa ada pertanyaan? Silakan tulis di forum diskusi. Insya Allah pada hari Senin nanti akan kami jawab semuanya. Nah, kemudian itulah kami akhiri. Semoga teman-teman, rekan-rekan semuanya dapat memahami hasil presentasi kami hari ini, memahami dengan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.